Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Tanggal 31 Mei kemarin kita merayakan Pentakosta. Dan besoknya tanggal 1 Juni kita sebagai bangsa Indonesia memperingati hari lahirnya Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Jadi artinya setiap orang yang mengaku menjadi bangsa Indonesia harus mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila ini. Artinya kalau orang itu mengaku bangsa Indonesia tapi anti Pancasila, maka dipertanyakan kebangsaannya, dipertanyakan rasa nasionalisnya. Karena hanya ideologi Pancasila lah yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai suku bangsa. Bahkan ada slogan yang sangat-sangat luar biasa menurut saya, dan itu bukan sembarangan. Di dalam ideologi Pancasila, di lambang burung Garuda itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi orang yang mengaku bangsa Indonesia dan cinta terhadap Indonesia ini harusnya dia melakukan sila-sila dalam Pancasila. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian juga dengan kehidupan iman kita. Ketika hari raya Pentakosta yang diceritakan oleh Kisah Para Rasul, itu turunnya Roh Kudus dimanifestasikan dalam hembusan angin yang keras dan juga dalam rupa lidah-lidah api yang menghinggapi para murid dan orang-orang percaya berkumpul saat itu. Dan Roh Kudus itu juga memanifestasikan dirinya, memberikan karunia semua murid-murid bisa berbahasa lain. Tetapi yang menarik, bahasa lain ini bukan bahasa yang tidak dimengerti, tetapi bahasa lain ini justru bahasa yang sangat bisa dimengerti oleh suku-suku bangsa, oleh warga negara lain yang berkumpul saat itu di Yerusalem. Bahkan mereka dibuat tercengang dan keheranan karena orang-orang Galilea, kumpulan para nelayan tidak berpendidikan tinggi ini bisa bahasa mereka, sehingga mereka mengerti dengan jelas apa yang diperkatakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dan inti berita yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan Yesus setelah mereka kepenuhan Roh Kudus dicatat dengan baik di ayat yang 11 dari Kisah Para Rasul 2. Ayat yang 11 mengatakan mereka memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Jadi jelas, kehidupan kita sebagai orang beriman itu sumber dan muaranya harusnya adalah Allah sendiri. Sumber kehidupan kita adalah Allah di dalam Yesus Kristus. Dan karena karya Roh Kuduslah kita boleh percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dan semua bentuk perwujudan iman kita harus bermuarakan dan memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Pertobatan kita itu karena karya besar dari Allah. Kehidupan kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Sehingga kalau ini ada, maka kloplah antara panggilan Tuhan terhadap hidup saudara dan kehidupan saudara yang saudara jalani atas panggilan itu. Sumber dan muara dari karya Roh Kudus adalah perkara-perkara besar dari Allah harus terberitakan lewat kehidupan kita. Nah terus bagaimana kalau kita hidup di zaman sekarang? Saya nggak bisa bahasa-bahasa lain, saya nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Belanda, saya nggak bisa bahasa macam-macam. Firman Tuhan memberikan contoh yang paling sederhana, bahwa manifestasi di hari Pentakosta di Kisah Para Rasul itu adalah salah satu contoh bahwa begitu luar biasanya karya Allah bisa berkarya dalam kehidupan manusia. Tetapi manifestasi Allah itu, karunia-karunia Allah itu sangat banyak. Dan salah satu indikator kita dipenuhi dan mau hidup di dalam terang kuat kuasa Roh Kudus dicatat oleh Paulus di dalam Galatia 5 ayat 22.
dan 23. Mari kita membaca Galatia 5 ayat 22 dan 23. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah indikator kehidupan yang mau dikuasai dan tunduk pada otoritas Roh Kudus. Selalu hidup dalam kasih, dalam kelemah lembutan, dalam kerendahan hati, dalam penguasaan diri, dalam kesabaran, dan dalam kesetiaan. Semua ini kalau kita lakukan, dan semua ini terprodus di dalam dan melalui kehidupan kita, maka itu bukti, tanda bahwa kehidupan saudara dipenuhi dan mau dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Selamat menikmati pimpinan Roh Kudus dan selamat menjadi berkat. Tuhan memberkati.